Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama kami Saifuddin Tahir dalam channel Sinau Kapal ya, channel Sinau Kapal. Kali ini saya akan berbagi perihal apa itu asli daripada bills of lading. Bills of lading. Ini dalam bahasa lapangan kita kenal dengan kunusmen ya. Kunusmen atau surat yang membuktikan menjadi kepemilikan muatan yang ada di kapal. Siapa yang memegang bills of lading bisa menerima dan memiliki hak atas kepemilikan muatan di kapal. Nah, yang paling penting lagi bahwa penyerahan kargo atau muatan kapal bila tanpa asli daripada bill of lading, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi bila kapal, bila pengangkut ya, bila pemilik kapal itu memperkaryakan nahkoda atau kapten, menyerahkan kargonya kepada pihak yang tertentu, pihak yang di tempat lain, di pelabuhan tertentu, tanpa menggunakan bills of lading. Ya, tentunya salah. Ya, tentunya salah. Tapi ada aspek lain yang bisa kita pelajari. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Baik kawan-kawan semua, marilah kita pelajari suatu fenomena penyerahan kargo kapal tanpa adanya asli daripada bills of lading ya, BL ya, menyerahkan tapi tanpa asli BL. Ada kopinya ada, tapi bukan asli. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Marilah kita pelajari materi ini, kita berbagi materi ini agar kita semua bisa memahami dan bisa bermanfaat dalam kegiatan kita sehari-hari dalam transportasi muatan kapal. Nah, marilah kita pelajari satu persatu. Jika pengangkut, yang namanya pengangkut ini selalu pemilik kapal ya, operator kapal ya, atau di situ diwakili nahkoda ya, atau kapten kapal. Jika pengangkut benar-benar mengirim kargo ya, mengirim kargo yang ada di atas kapalnya tanpa menunjukkan bills of lading asli ya, tanpa melengkapi bills of lading yang asli, ini kalimatnya, maka pengangkut telah melakukannya dengan resikonya sendiri karena tindakan tersebut bisa mengganggu terhadap hak pemilik barang yang sebenarnya untuk memiliki dan mempunyai hak untuk memiliki dan membongkar kargo. Jadi kita harus hati-hati kalau kapal kita tidak dilengkapi dengan bills of lading asli, maka kita ini dipastikan ya akan mengganggu atas hak kepemilikan barang ya, pihak yang sebenarnya untuk memiliki
yang berhak memiliki dan membongkar muatan itu. Ini adalah fenomena yang terjadi. Ya. Kawan semua, tentunya pada akhir dari satu pelayaran, ya, dari suatu tempat mengangkut muatan sampai muatan itu dikirim, ya, ke pelabuhan pengiriman, pengangkut mempunyai kewajiban, ya, sampai di tempat pelabuhan pembongkaran, pengangkut itu mempunyai kewajiban untuk menyerahkan muatan kepada pihak yang berhak menerima penyerahan, ya, kepada pihak yang berhak menerima penyerahan. Siapakah itu pihak yang berhak menerima penyerahan? Di tempat discharging port itu, pengangkut atau pemilik kapal atau kapten kapal, bila menyerahkan kepada pihak yang salah, ya, kan ini kewajiban nih menyerahkan, tetapi menyerahkan kepada pihak yang sebenarnya tidak mempunyai hak untuk menerima, maka secara teknis, ya, akan terjadi perubahan, ya, konversi muatan yang membuat pengangkut berpotensi bertanggung jawab atas nilai material, nilai finansial dari seluruh muatan tersebut kepada pemilik muatan yang sebenarnya. Jadi saya ulangi lagi, kalau kapten kapal, pemilik kapal menyerahkan kepada pihak yang salah, ya, pihak yang salah, maka secara teknis akan berpotensi bahwa pemilik kapal atau pengangkut itu harus bertanggung jawab atas nilai seluruh muatan, ya. Jadi kalau pengirimnya itu salah, ya tanggungannya dia itu. Ini berpotensi, ya. Berpotensi, ini bisa berpotensi. Nah, kita ambil contoh misalnya pengadilan di Inggris, ya, itu memutuskan bahwa pemilik sekurang-kurangnya tidak terikat untuk mentaati perintah kepada penerima. Sekurang-kurangnya tidak terikat untuk mentaati. Katakan penerimanya menunjukkan bill of lading yang kopi, ya, itu Y, ya. Nggak harus yang namanya kapten kapal tidak harus menyerahkan kepada penerima Y, ya. Tidak harus mentaati. Ini pengadilan di Inggris ini. Jika ternyata penerimanya bukan Y aslinya, harusnya ternyata penerimanya Z yang menjadi pemilik muatan, yang berhak atas muatan tersebut dan berhak atas penyerahannya. Jadi pemilik kapal sekurang-kurangnya atau diwakili oleh pengangkut atau operator, oleh kapten kapal, tidak harus menuruti instruksi daripada penerima Y, meskipun dia menunjukkan kopi daripada dokumen kepemilikan atas muatan tersebut. Jadi harus sedikit berhati-hati. Dengan demikian,
pemilik kapal dan nahkoda sebagai pembuat tot bersama, dia bisa membuat surat modifikasi, surat perubahan, ya, akan bertanggung jawab atas tot konversi perubahan tersebut. Apakah mereka juga akan bertanggung jawab kepada Z atas pelanggaran penyerahan kepada pihak Y, bukan kepada pihak Z, ya. Ini adalah perlu kita kaji lebih dalam, ya. Oleh karena itu, jika pengangkut mengirim kargo ke pihak yang salah, ya, katakan kapten kapal mengangkut pada pihak yang salah, maka kapten kapal, pemilik kapal, atau operator kapal bertanggung jawab kepada pihak yang benar-benar berhak atas kargo untuk nilai berapa besarnya kargo tersebut. Ya, misalnya kargonya harganya 10 miliar, maka kapten kapal, pemilik kapal, selaku pengangkut berkewajiban bertanggung jawab atas nilai daripada kargo tersebut karena salah kirim. Makanya bahaya. Ini perlu kita pelajari di sini. Jangan sampai kita menyerahkan dengan dokumen yang salah pilih, salah kirim itu. Berikutnya, apa dampaknya? Dampaknya yang berikutnya yaitu pemilik kapal atau nahkoda atau pengangkut tidak memiliki perlindungan sesuai dengan salah satu klausul pengecualian dalam Bills of Lading, ya. Jadi tidak termasuk di dalam perlindungan pada salah satu klausul pengecualian. Ya, salahnya sendiri, ya. Dan telah mengurangi haknya untuk membatasi tanggung jawab. Harusnya bisa membatasi tanggung jawab, akhirnya nggak bisa membatasi tanggung jawab ini. Dan pemilik kapal atau kapten atau pengangkut operator dinyatakan telah kehilangan perlindungan PNI, bisa jadi tidak mendapatkan klaim atas perlindungan dari PNI untuk kewajiban yang timbul sebagai akibat daripada kesalahan pengiriman, ya, kesalahan pengiriman. Nah, namun terjadi salah kirim tadi, salah kirim, pemilik kapal salah kirim kepada penerimanya, nahkoda juga salah kirim kepada yang berhak menerima kargo. Di sini ada masalahnya adalah bahwa baik pengangkut maupun nahkoda, ya, pemilik kapal maupun nahkoda sebenarnya tidak mengetahui identitas pemilik sebenarnya dari muatan tersebut. Tidak bisa mengetahui identitas pemilik sebenarnya dari muatan tersebut. Apalagi muatan tersebut dipindah-pindah tangankan dari pemilik satu, dijual ke pemilik dua, pemilik tiga, dan selanjutnya.
Ini sebenarnya menjadi dilematis ya bagi pemilik kapal dan kapten kapal. Sehingga di dalam perdagangan lewat laut ini, pelayaran ya, dikembangkan aturan bahwa pengangkut harus memberikan penyerahan kepada pihak yang memberikan konusmen, yaitu bills of lading asli ya. Bills of lading asli ya, bill of lading asli atau konusmen. Karena konusmen adalah merupakan surat-surat kepemilikan ya, surat kepemilikan ya. Dan pembuatan surat tersebut membuktikan kepada pengangkut bahwa pemangkut memberikan penyerahan kepada pihak yang benar ya, kepada pihak yang benar. Makanya bill of lading ini sangat penting, jangan diremehkan, apalagi kita menyerahkan tanpa bill of lading yang asli ya. Nah, meskipun demikian kita punya bill of lading ya, bill of lading yang asli. Ternyata bill of lading yang asli tadi itu biasanya diterbitkan dalam 3 set. Nah, ini yang menjadi dilematis yang berikutnya. Ya, dilematis berikutnya bahwa bills of lading itu biasanya dibuat dalam 3 set dan semuanya adalah asli. Ya, semuanya adalah asli. Ini. Nah, dengan adanya masalah yang bisa memperumit meskipun ada bill of lading, pengangkut dan nahkoda telah diberitahu tentang perselisihan mengenai kepemilikan muatan. Pengiriman dengan penyerahan satu bill of lading asli biasanya cukup untuk melindungi pengangkut dari dugaan kesalahan. Makanya perlu digarisbawahi bahwa pengiriman dengan penyerahan satu bills of lading asli cukup untuk melindungi pengangkut dari dugaan kesalahan pengiriman ya. Itu. Bills of lading tidak lagi menjadi dokumen hak milik yang efektif yang dengan pengesahan dapat mengalihkan hak untuk memperoleh barang itu hanya bila penyerahan barang itu telah dilakukan kepada pemegang konusmen yang sah. Kenapa? Karena bill of lading bisa diperdagangkan ya, bisa diperdagangkan. Bill of lading seringkali memakan waktu berbulan-bulan untuk mencapai pemegang akhir ya, bisa terjadi berbulan-bulan sampai ke pemegang akhir. Karena mungkin harus melewati tangan banyak penjual ya, dari penjual dibeli kepada pembeli satu dijual lagi, kasih pembeli dua, kasih lagi ke pembeli 3 dan selanjutnya. Jadi perpindahan dari penjual dan pembeli yang berkali-kali dan terkait dengan bank mereka yang dia pakai ya, akhirnya mencapai kepada pembeli akhir. Belum tentu bills of lading yang kita serahkan itu
kepada penerima yang sah, barangkali sudah diperjualbelikan. Ini menjadi semakin rumit, ya, semakin rumit, ya. Oleh karena itu, klaim atas penyerahan yang melanggar hukum tidak dapat diajukan terhadap pengangkut untuk waktu yang cukup lama. Ya. Jadi, gimana caranya untuk mengetahui siapa pemegang bill of lading yang asli, ya? Bill of lading yang asli, yang terakhir maksudnya. Sehingga pengangkut dengan menyerahkan bill of lading asli kepada penerima yang punya bill of lading, maka dinyatakan cukup, dan itu bisa mengurangi, ya, risiko pelanggaran hukum dari pengangkut, pemilik kapal atau kapten kapal. Nah, bila hal ini terjadi, ya sudah, serahkan aja kepada yang punya bill of lading asli. Pemangkut mungkin memberikan pengiriman kargo sampai bill of lading telah diserahkan ke kapal, ya. Jadi kalau bill of lading asli tidak diserahkan ke kapal, maka boleh dibilang belum selesai. Yakinkan bahwa bill of lading asli telah diterima di atas kapal, ya, aslinya, ya. Baik kawan-kawan. Nah, bila itu sudah diterima bill of lading asli di atas kapal, ya, bisa menunjukkan bill of lading asli, hal itu pasti akan mengakibatkan keterlambatan kapal yang biasanya menjadi tanggungan penyewa, ya. Jadi pemilik kapal itu pasti ada yang menyewa, ya. Yaitu pemilik muatan, disewa. Karena waktunya yang cukup lama, ya, maka menjadi tanggungan penyewa. Baik itu penyewa dalam kasus time charter atau demurrage, penyewa dalam kasus voyage charter. Ya, kalau time charter pasti ada tanggungan dari penyewa. Demurrage juga tanggungan daripada penyewa, tapi kasusnya adalah voyage charter. Jadi kalau kita mendengarkan istilah demurrage, dipastikan, ya, kasus sewa menyewanya adalah dengan voyage charter. Voyage charter. Penyewa, ya, orang yang mendatangkan kapal, mendatangkan muatan, ya, dan pemilik kargo enggan untuk menanggung biaya keterlambatan tersebut. Enggan, dia nggak mau dia membayar itu. Karena identitas penerima yang sah biasanya diketahui oleh mereka berdua, ya, penyewa dan pemilik kargo. Penyewa itu bukan pemilik kapal, tapi penyewanya itu adalah yang menyewa kapal. Dan pemilik kargo adalah orang yang memesan muatan, ya, memesan kargo. Enggan menanggung biaya keterlambatan, nggak mau. Karena identitas penerima yang sah biasanya diketahui oleh mereka, dan oleh karena itu keterlambatan tersebut biasanya disebabkan semata-mata karena keterlambatan administrasi dalam proses pembuatan bills of lading melalui saluran perbankan. Ya, sebenarnya kesalahannya hanya di secara administrasi. Ya.
Dan bila kesalahannya sudah secara administrasi melalui perbankan, maka oleh karena itu penyewa dan atau pemilik kargo sering meminta pengangkut kapten kapal melalui kapten kapal untuk mengirimkan kargonya tanpa mengeluarkan bills of lading asli. Aneh, ya kan? Penyewa atau pemilik kargo sering meminta pengangkut untuk mengirimkan barang tanpa mengeluarkan bill of lading asli. Jadi penyewanya itu atau pemilik kargo seringkali minta tanpa mengeluarkan bills of lading asli. Namun perlu ada catatan, ya, perlu catatan. Bagaimana ini bisa terjadi? Atau apa yang harus dilakukan bila ini terjadi? Bila pengangkut, bila kapten kapal, bila operator diminta untuk menyerahkan itu, ya, maka penyewa atau pemilik kargo itu menawarkan adanya istilah letter of indemnity, ya, LOI, yang dimaksudkan untuk mengganti rugi pengangkut. Ya, jangan takut, jangan khawatir, saya yang berhak menerimanya. Ya, saya yang berhak menerimanya. Maka dikeluarkanlah namanya letter of indemnity atau dikenal di lapangan adalah LOI. Agar pada saat terjadi kerugian, salah kirim dan lain sebagainya, yang menyerahkan tadi itu bisa dilepaskan dari tanggung jawab atas ganti rugi pengangkutan. Ya, jika pengangkut menanggung tanggung jawab sebagai akibat dari melakukan penyerahan. Ya. Ini soalnya berhari-hari nungguin lama, ya, nungguin lama, sehingga perlulah dikeluarkan letter of indemnity atau dikenal dengan LOI. Nah, ini LOI. Namun sementara LOI seringkali ditawarkan, pengangkut tidak berkewajiban untuk mengirim kargo tanpa mengeluarkan asli, ya. Tanpa mengeluarkan asli sudah bisa, ya. Jadi LOI, kecuali ada kebiasaan perdagangan untuk melakukannya atau kecuali pengangkut telah setuju untuk dimasukkan dalam kontrak pengangkutan, ya. Makanya di dalam kontrak pengangkutan, bila tidak menyerahkan bills of lading, bisa menyerahkan, ditawarkan dengan adanya letter of indemnity. Itu yang sebagai alternatifnya. Jadi kawan-kawan semua, ternyata penyerahan kargo tanpa adanya bills of lading asli sebagai alternatif, sebagai jalan keluar, ya, karena lamanya mengeluarkan bill of lading, ternyata jalan keluarnya menggunakan letter of indemnity atau dikenal LOI, ya. Demikian kawan-kawan, kira-kira sharing singkat kita bila kita menyerahkan kargo di mana penerimanya tidak menyerahkan bills of lading, ya.
Sehingga bill of lading ini harus ada idealnya, tapi karena nggak ada, maka ditawarkan oleh penyewa atau pemilik kargo dengan menyerahkan tawaran letter of indemnity. Letter of indemnity inilah sebagai bukti ya, melepaskan tanggung jawab dari pengangkut, tanggung jawab dari nahkoda atas kerugian bila salah kirim ya. Jadi penyerahan kargo tanpa asli bills of lading bisa dilakukan asalkan di dalam kontraknya bisa dikeluarkan letter of indemnity ya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.